Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan Pak Awan. Iya, berjumpa lagi dengan Pak Awan. Semoga kalian, kita semua dalam keadaan bahagia, pikiran tenang, jiwa tenang, dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Wahai anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kita mandi, badan kita bersih, cobalah sejenak kita bercermin dalam diri kita. Cobalah lihat cerminan hati itu. Cobalah bertanya, sudahkah kita sholat wajib dengan benar dan sempurna? Benarkah kita perhatikan rukun hayat dan rukun ab'adnya? Apakah kita sudah benar-benar mendirikan sholat fardu dan tidak meninggalkannya? Wahai anak-anakku yang soleh dan solehah, marilah kita introspeksi diri kita. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu menghakimi orang lain, tidak perlu kepo terhadap sholatnya orang lain, tidak perlu mengoreksi sholatnya orang lain. Apakah orang lain sholatnya sempurna atau tidak? Tidak perlu. Tapi cobalah introspeksi diri kita, koreksi diri kita, bahwa sholat yang kita kerjakan sudah betul atau belum, sudah khusyuk atau belum. Rasanya di dunia ini yang sholatnya sudah benar-benar khusyuk, sudah benar-benar tumakninah, tidak lain dan tidak bukan ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mampukah kita meniru beliau? Kekhusyuannya, tumakninahnya? Tentu kalau kita mau belajar dengan khusyuk, dengan benar-benar, kita akan bisa. Wahai anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kalau ternyata di hadapan Allah sholat kita belum sempurna? Apalagi sholat kita sering ditinggalkan. Kita sering meninggalkan sholat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menutupi kekurangan dalam salat kita. Iya, untuk menutupi kekurangan dalam salat kita. Maksudnya bagaimana, anak-anakku? Maksudnya kita disuruh menyempurnakan kekurangan salat itu dengan melaksanakan, dengan menunaikan salat sunnah bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah pada kita. Dengan melaksanakan salat sunnah, kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta menyempurnakan ibadah kita. Bagaimana kita mau mendekatkan diri pada kita? Bagaimana Allah mau dekat sama kita kalau kita meninggalkan yang wajib, menghilangkan yang sunnah? Wahai anak-anakku, pelaksanaan salat sunnah merupakan cerminan tingkat ketakwaan dan ketawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering lihat, wahai anak-anakku, atau kita pernah mendengar seorang tokoh besar, seorang panglima besar yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Fatih. Beliau ini adalah seorang penakluk. Muhammad Fatih, penakluk Konstantinopel. Beliau tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Walaupun dalam keadaan peperangan pun beliau tidak pernah meninggalkan salat tahajudnya. Dan wahai anak-anakku, tahukah kalian Ibnu Hajar Al-Asqalani? Beliau ialah seorang tokoh yang sangat cerdas, rajin salat tahajud. Beliau dilahirkan pada tahun 1372 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1449 Masehi. Beliau ini adalah seorang ahli hadis yang terkemuka, yang karya-karyanya dikenal oleh dunia. Beliau menciptakan sebuah karya yang sangat monumental. Salah satu karyanya ialah kitab Fathul Bari. Iya, kitab Fathul Bari, yang merupakan penjelasan dari kitab Sahih Bukhari, karangannya Imam Bukhari. Tahukah Imam Bukhari? Iya, Imam Bukhari, seorang ulama besar dari Rusia. Itu Imam Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, wahai anak-anakku, beliau mengarang sebuah karya Fathul Bari yang karangannya ini sangat detail yang pernah dibuatnya. Karangan penjelas dari kitab sebelumnya, kitab Sahih Bukhari. Beliau juga dikenal orang yang hafal Quran. Ketika beliau usia 9 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Ya, 9 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini
menginjak usia 12 tahun, beliau sudah dipercaya untuk menjadi imam sholat tarawih. Ulang lagi, dipercaya menjadi imam sholat tarawih. Di mana? Imam sholat tarawih di Masjidil Haram. Sungguh sebuah tugas dan kepercayaan yang sangat terpuji dan mulia. Wahai anak-anakku yang soleh dan solehah, beliau ini adalah orang yang sibuk, orang yang gemar belajar. Setiap hari-harinya diisi untuk belajar, untuk mutalaah. Dan setiap hari-harinya diisi untuk berpetualang, menggali, mencari, mendalami sebuah hadis. Terus menelusuri sebuah desa ke desa, wilayah ke wilayah, bertemu para ahli, bertemu para guru ilmu agama, ahli hadis, ahli fikih. Beliau menimba dari guru-guru mereka. Beliau menimba ilmu-ilmu mereka. Namun di balik kesibukannya, Ibnu Hajar ternyata orang yang sangat rajin, sangat disiplin dalam beribadahnya. Tahukah kalian, wahai anak-anakku yang saleh dan salehah, setiap malam Ibnu Hajar Al-Asqalani melakukan sholat tahajud. Ia melakukan sholat tahajud. Walaupun beliau dalam keadaan bepergian pun, beliau tetap melaksanakan sholat tahajud. Ini sedikit kisah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga menjadi contoh keteladanan untuk kita. Beliau adalah orang yang tekun, orang yang selalu disiplin melaksanakan salat sunnah tahajud, sehingga ternyata Allah pun mengangkat beliau. Allah mengangkat derajatnya pada tempat yang sangat terpuji. Semoga kita pun bisa mengambil keteladanan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan semoga Allah berikan derajat kemuliaan pada kita ya, wahai anak-anakku. Iya, sholat sunnah itu bisa menambah kesempurnaan sholat, wahai anak-anakku. Sholat sunnah juga bisa akan memberikan derajat kemuliaan pada kita. Allah akan berikan derajat kemuliaan pada kita. Dengan kita mengamalkan, melaksanakan sholat sunnah, Allah berikan jalan keluar dari segala persoalan, dari segala permasalahan. Dengan sholat sunnah, Allah menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah, menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Dengan sholat sunnah sebagai ungkapan rasa syukur kita pada Allah,
dengan sholat sunnah mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. Dengan sholat sunnah, wahai anak-anakku, hidup menjadi nyaman, menjadi tentram. Wahai anak-anakku yang soleh dan solehah, memang benar adanya bahwa salat sunnah merupakan cerminan tingkat ketakwaan dan ketawakalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan salat sunnah, kita semata-mata mengharap ridho dari Allah, menuntut kesungguhan, menuntut tekad yang kuat, karena kita harus merelakan waktu, tenaga, dan harta demi terlaksananya sholat tersebut. Jadi, wahai anak-anakku yang soleh dan solehah, sudah jelas bahwa sholat sunnah itu dilaksanakan semata-mata mengharap kedekatan dari Allah, mengharapkan ridhonya Allah yang akan dijadikan bekal pada masa yang akan datang. Wahai anak-anakku yang soleh dan solehah, tentunya perlu kalian ketahui salat sunnah sangatlah banyak. Salah satu di antaranya adalah salat sunnah rawatib. Iya, salat sunnah rawatib yang mengiringi salat fardu, qobliyah dan ba'diyah. Dan yang kedua ada salat tasbih. Yang ketiga salat istikharah, salat tahajud, salat tarawih, witir, duha, dan masih banyak salat sunnah yang lain. Semoga keimanan kita semakin bertambah, semoga ketakwaan kita semakin kuat, dan semoga kita semakin lebih dekat pada Allah dengan mengamalkan salat sunnah. Cobalah biasakan hidup disiplin. Wahai anak-anakku, akhirnya Pak Awan undur diri. Semoga kita senantiasa selalu memiliki tekad dan semangat yang kuat dalam melaksanakan sholat sunnah. Dan jangan lupa, jangan tinggalkan yang wajib. Kalau kita melaksanakan yang wajib, terus tingkatkan kesunahan-kesunahan yang lain. Akhirnya, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.